Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Puspitasari, kelas 01 PSP TKSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi KOSO, yaitu Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission atau yang disingkat dengan KOSO. KOSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. KOSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian standar dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian merek. Next, sejarah KOSO. Sehubungan dengan maraknya kecurangan, fraud keuangan dan praktek penyuapan perusahaan Amerika Serikat kepada pejabat atau pegawai asing pada tahun 1970-an. SEC dan Kongres Amerika Serikat menerbitkan undang-undang yang dikenal dengan nama Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA pada tahun 1977. Tujuan undang-undang tersebut adalah: 1. Untuk memastikan perilaku bisnis yang wajar. 2. Akuntabilitas dan integritas di pemerintahan. 3. Distribusi sumber daya ekonomi berbasis efisiensi dan kesetaraan. Next, perusahaan atau warga negara Amerika Serikat yang melakukan penyuapan kepada pejabat atau pegawai asing dapat dikenakan sanksi berdasarkan FCPA tersebut. Sampai dengan pertengahan tahun 1980-an, FCPA tersebut dirasakan belum berpengaruh signifikan karena praktik kecurangan masih saja terjadi. Sebagai respon hal tersebut, pada tahun 1985 dibentuk Komisi Nasional yang disebut National Commission on Fraudulent Financial Reporting oleh 5 asosiasi profesi yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu 1. American Institute of Certified Public Accountants. 2. American Accounting Association. 3. Financial Executive Institute. 4. The Institute of Internal Auditor. Dan 5. The Institute of Management Accountants. Next, tujuan pembentukan komisi adalah untuk melakukan penelitian mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan dan merumuskan rekomendasinya. Komisi tersebut mempelajari pelaporan informasi keuangan dari tahun 1985 dan menghasilkan laporan pertama pada bulan Oktober 1987 dengan judul Report of the National Commission of Fraudulent Financial Reporting. Dalam laporan tersebut terdapat rekomendasi berupa perlunya pengembangan pedoman pengendalian intern yang terintegrasi. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi itu, dibentuklah Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission atau yang disingkat tadi dengan KOSO. Next, misi KOSO 1. Memberikan pemikiran kepemimpinan melalui pengembangan kerangka kerja dan pedoman yang komprehensif tentang manajemen risiko perusahaan dan pengendalian internal dan pencegahan kecurangan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan tata pemerintahan untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam organisasi tersebut. Next, visi KOSO yaitu menjadi pemikiran pemimpin yang diakui di pasar global pada pengembangan di bidang risiko dan pengendalian yang memungkinkan tata kelola organisasi yang baik dan pengurangan kecurangan. Next, kelebihan KOSO yaitu keuntungan implementasi KOSO framework akan didapat oleh 1. CEO atau CFO perusahaan Australia yang menerapkan SEC dan mereka yang memerlukan standar Sarbanes-Oxley Section 302 dan 404. 2. CEO atau SFO perusahaan Australia yang menjadi bagian SEC dan mungkin memerlukan layanan kantor pusat untuk beberapa tes. 3. Manajer kunci atau biasanya dalam keuangan dan auditor internal yang bekerja untuk organisasi di atasnya dan memerlukan bantuan informasi dari SEO atau SFO agar mereka dapat menerapkan standar Sarbanes atau Oxley. Dan 4. Manajer senior yang memerlukan kepastian organisasi apakah telah memiliki sistem kontrol internal untuk menyediakan kemampuan memasarkan. Next, kekurangan KOSO, yaitu terlalu memfokuskan kepada proses penyelarasaan teknologi informasi dengan strategi perusahaan
dan sangat fokus dalam hal desain dan implementasi teknologi informasi, sehingga dalam hal pelayanan dari organisasi atau institusi dikesampingkan. Framework KOSO lebih mengutamakan kualitas bagi internal dari organisasi atau institusi tersebut daripada bagian pelayanannya. Next, kesimpulan terakhir. Framework KOSO internal control sangat cocok dengan organisasi atau institusi yang ingin memfokuskan kepada pengelolaan finansial. Framework ini mempunyai kerangka-kerangka yang dapat meyakinkan pengelolaan yang baik, terutama pada pengelolaan keuangan. Pada pengelolaan keuangan, jika dilihat dari investasi terhadap IT, maka keuangan tersebut harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengelolaan yang baik terhadap implementasi IT dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengaturan keuangan tersebut. Contohnya, penggelapan uang, sehingga framework ini menawarkan kerangka yang dapat mengelola keuangan dengan baik, bahkan dapat mengelola kinerja dari organisasi tersebut. Next, referensi. Next, selesai. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.